Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat datang di acara Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Luar Biasa AAJI. Hari ini Kamis 28 Agustus 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Sebelum memulai rangkaian acara, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat berdiri. Silakan duduk kembali. Kami persilakan kepada Bapak Brian Silvanus dari PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa untuk memimpin pembacaan doa agar rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar serta AAJI selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada Bapak Silvanus kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam kenal, perkenalkan nama saya Brian Silvanus. Saya CEO Asuransi Saling Jaga, asuransi jiwa syariahnya Kitabisa. Mungkin sebelum memulai doa hari ini, saya ingin berterima kasih pada Dewan Pengawas dan Pengurus sama seluruh rekan-rekan AAJI atas kesempatannya untuk memimpin doa di acara RAT dan era LUB hari ini. Nah mungkin acara hari ini cukup spesial ya karena saya walaupun tiap hari menjalankan amanah sebagai Dirut Asuransi Jiwa Syariah, saya sebenarnya seorang Katolik dan jadi bagi saya ini kesempatan yang cukup menarik ya dan mencerminkan semangat inklusivitas dan gotong royong sebenarnya dari seluruh pelaku industri. Nah, semoga dengan semangat ini kita dapat bersama-sama dapat terus berkembang dan senantiasa melindungi lebih banyak warga negara Indonesia. Mungkin izin untuk hari ini saya akan memimpin doa dalam bahasa Indonesia dan secara Katolik. Jadi dengan kepada Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa akan saya mulai. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami seluruh anggota AAJ berkumpul dengan satu tujuan mulia, mewujudkan inklusi pelindungan asuransi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkatilah upaya kami untuk meningkatkan literasi, memperluas akses, dan menghadirkan pelindungan finansial agar setiap keluarga di negeri ini dapat merasakan manfaat asuransi secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pada hari ini juga, ya Tuhan, kami memohon bimbingan-Mu dalam pengesahan laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan Dewan Pengurus AAJI dan laporan keuangan audited
serta pemilihan Ketua Dewan Pengurus dan Pengawas periode 2025 sampai 2028. Semoga proses ini menjadi wujud nyata komitmen kami menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan seluruh anggota, mitra, serta masyarakat. Akhirnya ya Tuhan, berkatilah setiap langkah dan keputusan kami. Jadikanlah ikhtiar ini sebagai amal kebaikan yang membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Puji syukur dan terima kasih saya sampaikan kembali kepada rekan-rekan AAJI. Merupakan kehormatan bagi saya dapat mengajak Ibu dan Bapak, para senior dan sahabat yang selalu memberi inspirasi dan teladan untuk bersama-sama membacakan doa. Saya mohon izin menyampaikan kembali kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Brian Silvanus atas kesediaannya dalam memimpin doa. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum saya membacakan agenda rapat anggota tahunan hari ini, izinkan saya memanggil Bapak dan Ibu Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus AAJI untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan. Iya, Pak. Orang nggak bisa datang ya? Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, perkenankan saya membacakan agenda rapat anggota tahunan hari ini. Sebagaimana telah kami sampaikan melalui surat edaran nomor 249/AAJI/8/2025 tanggal 11 Agustus 2025 sebagai berikut. 1. Laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan Dewan Pengurus tahun 2024 dan laporan keuangan AAJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Persetujuan dan pengesahan laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus tahun 2024 dan laporan keuangan AAJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Dan juga 1 agenda tambahan yaitu persetujuan dan penghapus bukuan atas kepemilikan saham proteksi di PT Media Asuransi Indonesia. Selanjutnya, yang terhormat Ketua Dewan Pengurus AAJI dipersilakan untuk membuka dan memimpin rapat anggota tahunan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, para peserta rapat anggota tahunan dan atau kuasanya, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di ruangan ini dalam acara rapat anggota tahunan AAJI tahun 2025. Kami juga mengucapkan selamat bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting kepada Bapak Ibu Kepala AAJI Cabang beserta jajarannya yang tersebar di 10 kota besar di Indonesia selaku peninjau. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebelum saya membuka rapat anggota tahunan ini, berkaitan dengan quorum yang disyaratkan untuk rapat anggota tahunan, perlu saya tanyakan kepada Sekretariat AAJI mengenai
jumlah anggota yang hadir dan atau diwakili pada siang hari ini untuk mengetahui apakah jumlah peserta atau anggota yang hadir ini telah memenuhi ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar kita. Silakan. Pimpinan rapat anggota tahunan yang kami hormati, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar AAJI, rapat anggota tahunan ini adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota AAJI yang terdaftar. Sampai dengan pukul 13:29 WIB, berdasarkan daftar hadir serta surat-surat kuasa yang sah diberikan, anggota yang hadir dan atau diwakili dalam rapat anggota tahunan ini berjumlah 48 anggota, atau mewakili 2/3 dari 64 perusahaan anggota yang terdaftar. Sampai dengan tanggal hari ini, dan yang memiliki hak suara yang sah terdiri dari 1. PT AIA Financial, 2. PT Asuransi Allianz Life Indonesia, 3. PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, 4. PT Asuransi Jiwa Astra, 5. PT Afris Assurance, 6. PT Aksa Financial Indonesia, 7. PT Aksa Mandiri Financial Services, 8. PT BNI Life Insurance, 9. PT Asuransi BRI Life, 10. AJB Bumi Putra 1912, 11. PT Bhinneka Life Indonesia, 12. PT Capital Life Indonesia, 13. PT Capital Life Syariah, 14. PT Central Asia Financial, 15. PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, 16. PT China Life Insurance Indonesia, 17. PT Cap Life Insurance Indonesia, 18. PT Asuransi Ciputra Indonesia, 19. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, 20. PT Great Eastern Life Indonesia, 21. PT Hexa Solution Insurance, 22. PT Asuransi Jiwa IFG, 23. PT Indolife Pension Tama, 24. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, 25. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, 26. PT Asuransi Jiwa Nasional, 27. PT Pacific Life Insurance, 28. PT Pertalife Insurance, 29. PT PFI Mega Life Insurance, 30. PT Prudential Life Assurance, 31. PT Prudential Syariah Life Assurance, 32. PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia, 33. PT Asuransi Jiwa Sea Insure, 34. PT Asuransi Jiwa Sequis Life, 35. PT Sun Life Financial Indonesia, 36. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, 37. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, 38. PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, 39. PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa, 40. PT Asuransi Jiwa Taspen, 41. PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung, 42. PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia, 43. PT Victoria Life Indonesia, 44. PT Zurich Topaz Life, 45. PT Indo Perkasa Sukses Jaya Reasuransi, 46. PT Reasuransi Nasional Indonesia, 47. PT Reasuransi Nusantara Makmur, 48. PT Tugu Reasuransi Indonesia. Apabila ada perwakilan perusahaan yang hadir, namun nama perusahaan yang belum kami sebutkan, mohon diinformasikan kepada kami. Mengingat seluruh nama perusahaan yang hadir telah kami sebutkan seluruhnya, maka jumlah anggota yang hadir dan atau diwakili dalam rapat anggota tahunan ini berjumlah 48 anggota dari 64 perusahaan anggota yang terdaftar. Oleh karena itu, ketentuan mengenai quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi. Demikian Bapak Pimpinan Rapat Anggota Tahunan. Baik, terima kasih.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena semua persyaratan yang berhubungan dengan penyelenggaraan rapat anggota tahunan ini telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat anggota tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang diselenggarakan pada hari ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, sambil mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya selaku pimpinan rapat anggota tahunan membuka rapat anggota tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tahun 2025 pada pukul 13.35. Bapak dan Ibu peserta RAT serta para undangan yang kami hormati, saya selaku pimpinan rapat anggota tahunan akan memimpin rapat ini dengan agenda yang telah dikemukakan terdahulu. Namun, sebelumnya perkenankan kami untuk mengusulkan adanya satu agenda tambahan yang belum kami cantumkan dalam undangan rapat anggota tahunan. Adapun agenda tambahan tersebut adalah persetujuan untuk penghapus bukuan atau kepemilikan saham proteksi di PT Media Asuransi Indonesia. Apakah penambahan agenda ini dapat disetujui Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, maka Bapak dan Ibu yang memiliki keberatan atau tidak setuju, oke, yang ini saya skip karena sudah setuju semua gitu ya. Karena tidak ada keberatan atas tambahan agenda RAT kita hari ini, dengan demikian RAT secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui agenda rapat anggota tahunan AAJI tahun 2025 sebagai dimana disebutkan di atas. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara rapat anggota tahunan hari ini, mari kita minta kesediaan Ibu Hasinah Yusuf untuk boleh membacakan tata tertib rapat anggota tahunan. Kepada Ibu, kami persilakan. Izinkan saya, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, peserta rapat anggota tahunan yang kami hormati. Untuk menjaga kelancaran jalannya acara hari ini, berikut adalah tata tertib rapat anggota tahunan. Tata tertib rapat anggota tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia 28 Agustus 2025. Pertama, rapat anggota tahunan atau RAT akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, RAT adalah sah apabila dihadiri oleh anggota AAJI atau kuasanya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota AAJI sesuai ketentuan pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar AAJI. Ketiga, quorum akan berlaku sampai rapat anggota hari ini berakhir. 4. Bila anggota atau kuasanya yang bergabung dengan RAT dimulai, maka yang bersangkutan akan dianggap hadir dalam RAT dengan catatan yang bersangkutan telah mengisi daftar hadir. Kelima, pimpinan RAT akan memberikan kesempatan kepada anggota atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat. Keenam, setiap anggota atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara. Ketujuh, hanya anggota atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat dengan cara mengangkat tangan dengan menyebutkan nama peserta dan nama perusahaan yang diwakili. 8. Pimpinan RAT atau anggota Dewan Pengurus yang ditunjuk oleh pimpinan RAT akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan. 9. Keputusan dalam RAT akan dilakukan melalui tata cara sebagai berikut. A. Musyawarah untuk mufakat berdasarkan azas yang dianut dalam pasal 2 Anggaran Dasar, atau B. Pemungutan suara atau voting apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. 10. Sesuai dengan pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar, keputusan yang diambil dalam RAT adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 atau lebih dari jumlah anggota atau kuasanya yang hadir. Terakhir, hasil RAT akan dituangkan dalam berita acara dan atau surat keputusan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagai bukti yang sah untuk semua anggota dan pihak ketiga. Demikian Bapak Pimpinan RAT. Baik, terima kasih banyak Ibu Hasinah. Bapak dan Ibu peserta rapat RAT yang kami hormati, terkait dengan tata tertib rapat anggota tahunan yang baru saja dibacakan oleh Ibu Hasinah, apakah dapat disetujui?
untuk mempersingkat waktu, maka kami mohon izin untuk tidak memanggil nama Bapak dan Ibu satu persatu menyampaikan persetujuannya. Namun jika ada Bapak dan Ibu yang memiliki keberatan, berpandangan lain atau tidak setuju, dapat menyampaikan keberatannya secara langsung dengan disertai alasannya. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang berkeberatan dengan tata tertib yang disampaikan oleh Ibu Hasinah. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena tidak ada yang menyampaikan keberatan, dengan demikian, rapat anggota tahunan secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui tata tertib rapat anggota tahunan AJI tahun 2025 sebagaimana barusan dibacakan oleh Ibu Hasinah. Para peserta rapat anggota tahunan yang kami hormati, kami informasikan bahwa pada kesempatan ini terdapat beberapa anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus yang berhalangan hadir. Di antaranya adalah Bapak Adi Purnomo Wijaya dari Dewan Pengawas, Ibu Desi Natalia Wijaya, Kepala Departemen Perpajakan, Bapak Alexander Grants, Kepala Departemen Bank Assurance dan Telemarketing, Ibu Fitri Hartati, Kepala Departemen Keuangan, Permodalan dan Investasi Syariah, Ibu Karin Zulkarnain, Kepala Departemen Komunikasi, Bapak Albert J. Rotinsulu, Kepala Departemen Fraud Handling, Bapak Yuri Vanogani, Kepala Departemen IT, Digital dan Customer Centricity, Bapak Jos Chandra Irawan, Kepala Departemen Inklusi Tenaga Pemasaran. Selanjutnya, Dewan Pengurus AJI yang hadir pada hari ini akan secara bergantian menyampaikan laporan kinerja tahunan dan keuangan AJI periode tahun 2024, dan laporan lengkapnya dapat dilihat pada e-book yang telah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu terdahulu. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta RAT yang kami banggakan, untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Fauzi Arfan, selaku anggota Dewan Pengurus, merangkap Ketua 1 yang membidangi produk, manajemen risiko, dan GCG, ada regulasi di dalamnya untuk boleh menyampaikan kinerja aktivitas yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Kepada Bapak Fauzi, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Budi Tambubolon. Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan yang terhormat, izinkan saya menyampaikan beberapa kinerja kepengurusan bidang 1, bidang produk, manajemen risiko, GCG selama tahun 2024. Bidang kami terdiri dari 4 departemen, ini mungkin menambahkan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, 2 di antara kepala departemen kami juga kelihatannya agak berhalangan untuk hadir hari ini, Pak Ibnu Hasim selaku Kepala Departemen Aktuaria. Saya ulangin, kita terdiri dari 4 departemen, salah satunya adalah Kepala Departemen Aktuaria Bapak Ibnu Hasim yang hari ini berhalangan untuk hadir, Bapak Gatot Herlianto yang juga hari ini berhalangan untuk hadir, mungkin karena suasana demo mungkin di luar jadi terlihat memang ada beberapa yang tadinya berniat untuk hadir mungkin mengurungkan niatnya untuk hadir. Kemudian tadi Ibu Hasinah Yusuf selaku Kepala Departemen Legal dan Bapak Erick Tobing selaku Kepala Departemen Kepatuhan. Next slide. Pada tahun 2024, bidang produk manajemen risiko dan GCG telah melaksanakan beberapa kegiatan forum. Di antaranya yang pertama, kami memiliki Chief and Appointed Actuarial Forum. CAAF ini diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2024 yang lalu bertempat di Rumah AJI. Diskusi dalam forum CAAF ini meliputi pemaparan tentang hasil survei perusahaan asuransi anggota AJI mengenai Actuarial Control Cycle dan pemaparan tentang Actuarial Control Cycle itu sendiri dan implementasinya oleh konsultan dan pelaku industri. Sepanjang tahun 2024, Legal dan Compliance Forum pun telah menyelenggarakan sebanyak 3 kali kegiatan. Yang pertama, Legal dan Compliance bersama dengan buka puasa bersama dilaksanakan di Rumah AJI pada tanggal 2 April 2024 dengan agenda mengenai pemaparan kegiatan
dan program kerja Working Group Legal dan Working Group Compliant AAJI. Kegiatan kedua daripada Legal and Compliant Forum adalah Legal and Compliant Forum dilaksanakan di Allianz Live pada tanggal 27 Mei 2024 dengan topik implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, dan penyusunan Record of Processing Activity ROPA. Dan yang terakhir, Legal dan Compliant Forum melaksanakan kegiatan di AIA Center pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan topik yang membahas tentang penerapan POJK 11 tahun 2023 tentang pemisahan unit syariah, pelaksanaan spin-off, dan implikasi pajaknya, serta strategi pengalihan portofolio syariah. Selanjutnya, bidang kami pun melaksanakan yang kita sebut dengan Chief Risk Officer Forum, yang mana telah melaksanakan 2 kali kegiatan di tahun 2024. CRO Forum pertama dilaksanakan di Ballroom MyPark pada tanggal 20 Mei 2024 dengan topik diskusi mengenai seberapa sehatkah asuransi kesehatan kita. CRO Forum kedua dilaksanakan di Manhattan Hotel pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan topik Insurance Risk Asset Liability Management (ALM), Enhancing ALM Strategy for Traditional Life Insurance Product, dan Pricing dan Monitoring and of Traditional Insurance Product. Dan forum terbaru yang terbentuk AAJI adalah adanya Internal Audit Forum. Juga telah melaksanakan 2 kegiatan sepanjang tahun 2024, di mana Internal Audit Forum ini adalah baru terbentuk di tahun 2024. Kegiatan Internal Audit Forum yang pertama terlaksana pada tanggal 16 Juli 2024 di Le Méridien Hotel, sekaligus menjadi acara peresmian Forum Internal Audit AAJI dengan dihadiri Ketua Dewan Audit OJK, Ibu Sofia Watimena. Internal Audit Forum yang kedua diselenggarakan pada tanggal 18 September 2024 yang lalu di Rumah AAJI dengan topik tentang rencana internal audit di perusahaan asuransi jiwa. Demikian pelaporan kinerja dari bidang produk manajemen risiko GCG yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Budi selaku pimpinan rapat. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzi Arfan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Simon Imanto selaku anggota Dewan Pengurus merangkap ketua 2 yang membidangi keuangan, permodalan, investasi dan pajak untuk boleh menyampaikan laporan kegiatannya. Silakan Pak Simon. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Terima kasih Pak Budi Tampu Bolon atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu peserta RAT, izin kami menyampaikan beberapa kinerja kepengurusan bidang keuangan, permodalan, investasi dan pajak selama periode tahun 2024. Sebelumnya tim kami saya mengucapkan banyak terima kasih didukung oleh Ibu Mei Lindawati selaku Kepala Departemen Keuangan, Permodalan dan juga merangkap sebagai CFO Forum. Bapak Rahmat Syukri selaku Kepala Departemen Investasi dan Ibu Desi Natalia Wijaya selaku Kepala Departemen Pajak. Izinkan saya menyampaikan 2 isu yang penting selama ini yang menjadi perhatian industri. Pertama adalah pelaksanaan penerapan PSAK 117 mulai awal 2025. Dan adanya nota dinas nomor 1257 dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan yang menimbulkan tantangan dari sisi perpajakan terutama terkait dengan pengakuan biaya cadangan premi.
Keduanya berdampak signifikan terhadap operasional dan strategi keuangan perusahaan asuransi jiwa. Izin untuk membahas satu persatu dan melaporkan kepada Bapak Ibu. Sepanjang tahun 2024, industri fokus kepada hasil atau output utama dari pelaksanaan penerapan PSAK 117. Dalam triwulan 1 dan 2, diharapkan penyampaian saldo awal dan paralelan. Triwulan ketiga, analisa dampak, pelaporan dan sosialisasi pajak, serta triwulan keempat, evaluasi secara keseluruhan. Mayoritas perusahaan menunjukkan kesiapan yang memadai dalam proses transisi penerapan ini. Untuk target tahun 2025 dibagi dalam 4 tahap. Triwulan 1, standar pengawasan dan format pelaporan. Dalam triwulan kedua, prosedur audit kantor akuntan publik dan uji coba pengawasan. Triwulan ketiga, penyusunan laporan berkala dan panduan akuntansi. Triwulan keempat, ketentuan perpajakan, pelaporan SPT badan. Keseluruhan tahapan ini diarahkan untuk memastikan implementasi penuh PSAK 117 pada awal tahun 2025. Terkait dengan Nota Dinas 1257 pada tanggal 19 Juni 2024, DJP Jakarta Selatan menerbitkan ND 1257 yang menyatakan cadangan premi tidak termasuk dalam PMK nomor 81/2009 sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini menimbulkan potensi koreksi pajak atas pembentukan cadangan pada tahun-tahun sebelumnya. AAJI merespon dengan kondisi bahwa melakukan penyampaian surat resmi kepada DJP yang memuat permintaan pencabutan Nota Dinas 1257 karena bertentangan dengan PMK 81 2009 Junto PMK 219/2012. Penegasan bahwa cadangan premi tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Permohonan kepastian hukum agar industri dapat menjalankan kewajiban pajak secara adil dan berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu pelaporan kinerja dan aktivitas dari bidang keuangan, permodalan, investasi, dan pajak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih banyak Pak Simonimanto. Bapak dan Ibu peserta rapat anggota tahunan AJI, untuk selanjutnya kami mempersilakan kepada Bapak Akis Nasution, Kepala Departemen Asuransi Mikro dan AJK, yang pada kesempatan kali ini mewakili Ibu Elinwati, selaku anggota Dewan Pengurus merangkap Ketua 3 membidangi kanal distribusi dan inklusi tenaga pemasar asuransi jiwa, untuk boleh menyampaikan laporan kegiatannya. Silakan kepada Pak Akis. Terima kasih Bapak Budi Tambubolon. Bapak dan Ibu peserta rapat anggota tahunan yang terhormat, izinkan saya menyampaikan beberapa kinerja kepengurusan bidang kanal distribusi dan inklusi tenaga pemasar yang diketuai oleh Ketua Bidang Ibu Elinwati selama tahun 2024. Bidang kami terdiri dari 6 departemen, sebagaimana tertera pada layar yang diketuai oleh Ibu Elinwati, dikepalai masing-masing oleh Bapak Wianto Chen, Bapak Alexander Grants, Bapak Uke Giri Utama, Bapak Hengki Jojo Santoso, saya sendiri Akis Nasution, dan Bapak Jos Chandra Irawan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga pemasar asuransi jiwa, sejak tahun 2024, Departemen Inklusi Tenaga Pemasar yang dipimpin oleh Bapak Jos Chandra Irawan telah menyampaikan webinar inklusi tenaga pemasar secara berkala setiap kuartal. Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan 4 kali webinar yang menghadirkan narasumber dan motivator inspiratif dengan mengusung beragam topik yang relevan bagi pengembangan profesionalisme tenaga pemasar. Webinar juga dihadiri oleh para tenaga pemasar asuransi jiwa dan bank insurance
dengan total peserta yang dapat Bapak Ibu lihat pada layar di depan. Program ini direncanakan untuk terus berlanjut pada sepanjang tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari fokus group discussion yang diselenggarakan oleh OJK dalam mendorong kolaborasi antar asosiasi dalam memanfaatkan layanan fintech, pada tanggal 6 Maret 2024 telah dilaksanakan InsurTech Forum AAJI di Hotel JS Luansa, Jakarta, dengan mengangkat tema Life Insurance and Fintech Collaborations, Driving Top Line, Improving Bottom Line, Enhancing Digital Skills. Forum ini dihadiri oleh 154 peserta, serta dihadiri oleh perwakilan OJK Inovasi Keuangan Digital, serta OJK Pengawas Asuransi. Adapun 4 narasumber dari sektor InsurTech dan Fintech yang hadir pada forum ini, yaitu Trusting Social Indonesia, Vida Digital Identity, Zenith, dan Koala. Berikutnya terakhir yang ingin kami sampaikan adalah penyelenggaraan Top Agent Awards di Batam pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2024. Rangkaian Top Agent Award dimulai dengan kegiatan industri social responsibility dan literasi yang terdiri dari penanaman 800 bibit mangrove di Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, dan pelaksanaan 4 program pengembangan UMKM dan literasi asuransi jiwa yang menjangkau 121 orang warga. Kegiatan convention diawali dengan keynote speech dari Bapak Ogi Prastomiono mengenai pengembangan kompetensi agent asuransi jiwa, kemudian dilanjutkan dengan acara inti berupa seminar dan motivasi dari Dr. Tirta dan Panji Pragiwaksono, yang merupakan public figure yang cukup berpengaruh saat ini, serta diikuti dengan pemberian penghargaan kepada agen-agen baru berprestasi. Adapun puncak dari rangkaian kegiatan Top Agent Award, yaitu penobatan Top Agent of the Year 2024, dimeriahkan juga penampilan hiburan dari Rosa dan Nasar. Demikian pelaporan kinerja bidang kanal distribusi dan inklusi tenaga pemasar asuransi jiwa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih banyak Bapak Akis. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semua, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Edi Tuhirman selaku anggota Dewan Pengurus merangkap Ketua 4 yang membidangi Operational of Excellence, IT dan Digital Customer Centricity untuk boleh menyampaikan paparan kegiatannya. Kepada Pak Edi, silakan Bapak. Terima kasih Pak Budi Tambulan atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya menyampaikan laporan singkat kinerja bidang kami selama tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas kami ini sangat terbantu oleh 4 departemen. 1, Ibu Francisca Rusvita selaku Kepala Departemen Pertanggungan, Bapak Abed Jimmy Rotinsulu selaku Kepala Departemen Fraud Handling, Bapak Yuri Vano Ganis selaku Kepala Departemen IT, Digital ataupun Customer Centricity, serta Ibu Dian Budiani selaku Kepala Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi. Untuk itu terima kasih kepada Bu Ita, Pak Abed, Pak Yuri, dan Ibu Dian. Pada tahun 2024 kami telah menyelenggarakan CEO Forum di Hotel JS Luansa pada tanggal 8 Maret dengan fokus diskusi mengenai industri asuransi kesehatan, karena kita tahu 2024 klaim asuransi kesehatan lagi seru-serunya. Acara ini dihadiri oleh 115 peserta dari 52 perusahaan, jadi sangat antusias untuk hadir. Agenda pada saat di forum tersebut yaitu dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus AJI, Pak Budi Tambolon, dilanjutkan dengan sharing OJK terkait creating value untuk industri asuransi kesehatan yang lebih sehat, pemaparan best practice critical pathway dan medical advisory board, dan ditutup tanya jawab dan diskusi antara Bapak Iwan Pasila dengan Ketua ARSI dan Mandiri InHealth. Hasil dan beberapa tindakan lanjutnya adalah mendorong kolaborasi kolektif antara AAJI, RSSI,
dengan tujuan memastikan rumah sakit menggunakan clinical pathway yang disepakati antara perusahaan asuransi dan rumah sakit. Kedua, komitmen perusahaan atas kerjasama dengan rumah sakit vertikal dengan lingkup kerjasama, pertukaran data, utilization review, telemedicine, dan teleconsultation. Didasari paparan dari para pembicara, didapatkanlah 14 PAJ yang menyatakan komitmennya untuk kerjasama dengan rumah sakit vertikal. Jadi 14 perusahaan asuransi sudah komitmen untuk melakukan hal ini. Ketiga, pertimbangan pembentukan NAB dengan mekanisme dan batasan yang lebih jelas. Update terbaru untuk tahun ini, perusahaan asuransi diarahkan bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransi Indonesia, Perdokjasi, yang bernaung di bawah ID. Selanjutnya, rangkaian kegiatan task force yang telah berjalan selama periode 2024. Satu, task force managing hospital yang beranggotakan 34 perusahaan asuransi telah membentuk komitmen kerjasama antar perusahaan asuransi jiwa dalam mengelola kerjasama dengan rumah sakit. Telah bernegosiasi dengan rumah sakit yang kemudian berhasil mengumpulkan sejumlah clinical pathway berdasarkan diagnosa penyakit dan tindakan layanan kesehatan yang diperoleh dari 21 rumah sakit yang termasuk dalamnya rumah sakit grup besar. Clinical pathway tersebut telah diedarkan melalui surat AJI di awal tahun 2025 kepada 34 perusahaan yang terlibat. Kedua, task force clinical pathway juga yang beranggotakan dari 13 perusahaan asuransi jiwa telah dilakukan analisis kelaziman pada 18 clinical pathway yang biasa digunakan rumah sakit atas diagnosis dan tindakan. Hasil analisis menjadi dokumen pendukung dalam pertimbangan perusahaan pada proses klaim. Ketiga, task force pertukaran data yang berisikan 15 anggota asuransi jiwa telah mengusulkan field database polis asuransi jiwa. Ketua task force dengan pengurus terkait terlibat dalam diskusi-diskusi yang terus berjalan dengan membentuk database polis asuransi jiwa, kolaborasi dengan bidangnya Pak Handoyo di pengembangan dan pelatihan SDM AJI, sebagaimana juga selaras dengan apa yang diatur oleh SEOJK terkait dengan penyelenggaraan produk asuransi kesehatan untuk membuat database asuransi jiwa di asosiasi. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari bidang kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat, Pak Budi Tambulan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak Edi Tuhirman. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Handoyo Gunawan Kusuma selaku anggota Dewan Pengurus merangkap Ketua 5 yang membidangi pengembangan dan pelatihan SDM Center of Excellence untuk boleh menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Handoyo, dipersilakan. Terima kasih Pak Budi Tambubolon. Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan beberapa kinerja kepengurusan bidang pengembangan dan pelatihan SDM selama periode 2024. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Neni Asriani selaku Kepala Departemen SDM, kemudian juga Pak Rudi Kamdani selaku Kepala Departemen Pengembangan Profesi dan Kompetensi Asuransi, dan tentunya Pak Beni Hadiwibowo selaku Ketua Departemen R&D. Kami memiliki dua topik yang penting di atas dari kegiatan rutin kami seperti HR Forum, AAJI, Sportainment. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan pelaku industri di dalam kedua aktivitas ini. Di dalam dua topik yang saya ingin bawakan kali ini adalah bahwa seiring dengan pengembangan database informasi nasabah yang seperti tadi Pak Edi Tuhirman sudah bawakan, bahwa kami melakukan pengkajian hukum di dalam melihat dampak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk bagaimana kita bisa melihat satu koridor regulasi yang dapat kita tempuh di dalam mengelola data pribadi nasabah tersebut. Sebagai informasi, konsultan telah mengerjakan kajian tersebut dan telah menyelesaikan laporannya, dan kami saat ini sedang melakukan proposals untuk bagaimana kita bisa lebih berkolaborasi dengan OJK, terutama di tahun 2025 ini kita semuanya tahu bahwa ada SEOJK 07 2025, di mana juga kita diminta untuk bisa melakukan pembentukan database polis terutama untuk asuransi kumpulan. Nah, ini tentunya kita melihat juga di dalam
beberapa bulan belakangan ini OJK sudah mengumpulkan data polis yang dimana dibangun di OJK, dan kita ingin untuk propose untuk bisa lebih berkolaborasi dengan OJK agar kita bisa mengakses beberapa informasi di data polis ini sebagai bagian dari bagaimana kita mendapatkan informasi untuk keperluan dari risk management kami di industri, dan juga tentunya untuk bagaimana meningkatkan dari customers value kita ke nasabah dengan melihat proses underwriting dan proses claim yang lebih mumpuni. Kita juga lihat di industri asuransi jiwa tengah menghadapi menghadapi perubahan besar yang dimulai dari perubahan dari regulasi, pengembangan teknologi hingga perubahan perilaku nasabah. Semua ini tentunya menuntut untuk bahwa kita memiliki SDM yang bukan hanya menguasai aspek bisnis dan teknis saja, tapi juga tangguh, adaptif, dan berorientasi terhadap masa depan. Oleh karena itu, AAJI membentuk Center of Excellence sebagai pusat research dan pengembangan kompetensi, serta berkolaborasi di dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kita memiliki talenta-talenta terbaik di dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Ini tentunya sejalan dengan ekspektasi juga dari OJK, di mana Pak Ogi ingin untuk melihat bahwa leaders di industri asuransi ini adalah leaders yang berkualitas dan mumpuni, agar kita membangun suatu industri yang lebih sehat lagi. Sepanjang tahun 2024, kami bekerja sama dengan PPM School of Management untuk melakukan survei dan analisa kebutuhan kompetensi di dalam industri asuransi jiwa. Survei ini melibatkan perusahaan anggota AAJI, dan puji syukur partisipasi anggota sangat tinggi, dan sebagai bukti bahwa kita semua memiliki kepedulian yang sama di dalam menyiapkan SDM yang unggul ke depan nanti. Hasil survei telah diolah menjadi industri kompetensi map. Diharapkan peta kompetensi ini akan menjadi panduan di dalam pengembangan pelatihan, sertifikasi, dan kurikulum yang relevan dan terus bisa mengembangkan dengan kebutuhan industri kita. Next slide. Demikian pelaporan kinerja dari bidang pengembangan dan pelatihan SDM yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih banyak Bapak Handoyo. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ibu Rista Katrini Manurung selaku anggota Dewan Pengurus merangkap Kepala Departemen Hubungan Internasional yang akan mewakili Bapak Wiroyo Karsono selaku Ketua 6 yang membidangi hubungan kerjasama antar lembaga, regulator, stakeholders dalam dan luar negeri untuk menyampaikan laporannya. Silakan kepada Ibu Rista Manurung. Terima kasih Bapak Budi Tampu Bolon atas waktu yang diberikan pada kegiatan RAT tahun 2025 ini. Bidang hubungan kerjasama antar lembaga, regulator, stakeholder dalam negeri dan internasional yang diketuai oleh Bapak Wiroyo Karsono terdiri dari 2 departemen, yaitu Departemen Hubungan Dalam Negeri yang dikepalai oleh Bapak Kustiawan, 2 Departemen Hubungan Internasional dikepalai oleh saya sendiri. Untuk tahun 2024, kegiatan yang kami soroti adalah dari Departemen Hubungan Internasional. A, kegiatan pertama yaitu Asian Insurance Council atau AIC yang diselenggarakan di Brunei Darussalam pada tanggal 26 sampai dengan 28 November 2024. Selain mengikuti rangkaian rapat dengan para anggota AIC dan regulator masing-masing negara, kami turut menghadiri workshop Gender Equality dalam keberlanjutan bisnis. Adapun pada rapat pembahasan asuransi kesehatan, Indonesia melalui AAJI memperoleh kesempatan untuk mengepalai Asian Health and Medical Insurance Committee atau dikenal dengan AHMIC. B, berikutnya kegiatan kedua adalah penandatanganan MOU dengan Korean Life Insurance Association yang dilakukan di Seoul pada 10 Desember 2024. Kerjasama antara AAJI dan KLIA tersebut mencakup pertukaran data dan informasi, best practice sharing, pengembangan kapasitas melalui seminar, lokakarya dan penelitian, serta dukungan KLIA terhadap program literasi dan inklusi keuangan AAJI. Yang terhormat Bapak Ibu, demikian pelaporan kinerja bidang kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Rista. Untuk selanjutnya kami mempersilakan kepada Bapak Freddy Tamrin selaku anggota Dewan Pengurus merangkap Ketua 7 yang membidangi literasi dan perlindungan konsumen
untuk boleh menyampaikan paparan kegiatannya. Silakan Pak Freddy. Terima kasih Bapak Budi Tampu Bolon atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu peserta RAT yang terhormat, izin menyampaikan beberapa kinerja kepengurusan bidang literasi dan keperlindungan konsumen selama periode tahun 2024. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sisilia Nina selaku Kepala Departemen Edukasi dan Literasi dan Ibu Hani Kusumawardani selaku Kepala Departemen Perlindungan Konsumen yang telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada departemen masing-masing selama tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan literasi yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan literasi keuangan dengan target para nelayan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu telah dilakukan pada tanggal 4 Mei tahun 2024 dengan tema keuangan sehat, keluarga sehat. Diikuti kurang lebih 60 orang nelayan. Kegiatan kedua ialah literasi keuangan untuk mahasiswa dan pelajar di Kota Bandung pada tanggal 18 Mei tahun 2024 yang diikuti kurang lebih 60 mahasiswa dan pelajar, serta kegiatan webinar nasional pelajar dan mahasiswa dengan tema Generasi Cerdas Menata Keuangan Masa Depan, diikuti 227 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2024, kami juga ikut mendukung program literasi OJK, antara lain yang pertama, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Serta yang kedua, pembuatan buku saku untuk pekerja migran Indonesia. Harapan kami, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman serta pengelolaan keuangan dan asuransi, serta menumbuhkan kesadaran pengelolaan keuangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Kita lanjut ke topik berikutnya terkait perlindungan konsumen. Selama periode 2024, Departemen Perlindungan Konsumen telah menyelenggarakan 2 kegiatan talk show, yaitu yang pertama talk show perlindungan konsumen yang pertama, yaitu diselenggarakan di kantor AAJI pada 23 Januari tahun 2024. Topik utama yang diangkat adalah memperkuat perlindungan konsumen oleh perusahaan asuransi yang dihadiri oleh 94 orang peserta dari perusahaan-perusahaan anggota. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Ketua Dewan Pengurus, keynote speech oleh Ibu Frederika Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, pemaparan topik implementasi perlindungan konsumen sesuai dengan POJK 22/2023 dari perusahaan-perusahaan asuransi jiwa oleh perwakilan dari PT Prudential Life Assurance. Kemudian pemaparan topik perkembangan pengaturan perlindungan konsumen dan masyarakat, dampak di industri asuransi jiwa dan dampaknya di industri asuransi jiwa oleh perwakilan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Berikutnya talk show perlindungan konsumen yang kedua diselenggarakan di kantor Manulife Indonesia pada 2 Oktober tahun 2024. Topik utama yang diangkat adalah rencana dan implementasi perubahan SPKI Tenaga Pemasar dan Perusahaan Asuransi Jiwa. Acara ini dihadiri oleh 113 orang peserta dari perusahaan-perusahaan anggota. Kegiatan terdiri dari pemaparan topik rencana perubahan SPKI Tenaga Pemasaran dan Perusahaan Asuransi Jiwa oleh Bapak Erick Tobing selaku Kepala Departemen Kepatuhan AAJI, pemaparan topik implementasi SPKI pengaruhnya pada operasional perusahaan asuransi jiwa oleh Ibu Francisca Ruswita selaku Kepala Departemen Pertanggungan AAJI. Sesi diskusi dan tanya jawab dipandu oleh Ibu Sisilia Nina selaku Kepala Departemen Literasi AAJI. Demikian kami sampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepengurusan Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen AAJI sepanjang tahun 2024. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Freddy. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Paul Kartono
selaku anggota Dewan Pengurus Merangkap Ketua 8 yang membidangi bisnis syariah untuk boleh menyampaikan paparannya. Silakan Pak Paul. Terima kasih Bapak Budi Tambu Bolon atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta RAT Kepengurusan Bidang Bisnis Syariah AAJI terdiri dari Ibu Fitri Hartati selaku Kepala Departemen Keuangan, Permodalan, dan Investasi, dan Bapak Muzakir selalu Kepala Departemen Pemasaran Syariah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan sekilas informasi seputar bisnis asuransi syariah. Sejak diberlakukannya kewajiban pemisahan unit syariah, industri asuransi masih menghadapi tantangan, apakah itu kesiapan operasional maupun keterbatasan modal. Hingga awal 2025, OJK mencatat beberapa perusahaan akan mendirikan entitas syariah baru, sementara sebagian lainnya telah menyatakan akan menutup bisnis dengan mengalihkan portofolio ke perusahaan lain. Harapan ke depannya adalah bahwa bidang bisnis syariah dapat berperan aktif dalam mendorong proses spin-off, meningkatkan literasi, minat, dan juga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi berbasis syariah melalui edukasi, inovasi, dan kolaborasi industri. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Budi Tambu Bolon. Baik, terima kasih Pak Paul. Bapak dan Ibu, masih ada satu bidang lagi, bidang 9, yaitu marketing dan komunikasi. Tetapi satu dikarenakan bahwa Ibu Nona selaku ketua bidangnya berhalangan untuk hadir, dan Ibu Karin selaku kepala departemen yang juga berhalangan untuk hadir, maka yang kedua karena sudah diberikan juga materinya dalam e-book, untuk menghemat waktu, kami usul untuk langsung ke laporan pertanggungan keuangan. Boleh disepakati ya Bapak Ibu ya? Baik, jadi mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Nona, Ibu Karin, ada juga Ibu Shirley G, gitu ya, itu kami persilakan untuk bisa dibaca lebih lanjut di dalam e-book yang telah dibagikan Bapak Ibu. Kita langsung pindah ke bagian keuangan. Bapak dan Ibu peserta rapat anggota tahunan yang kami hormati, demikianlah update dari seluruh paparan kegiatan para pengurus dan bidang-bidangnya serta departemen-departemennya yang ada di AJI sepanjang tahun 2024. Dan Bapak dan Ibu mengingat pengalaman RAT kita tahun-tahun sebelumnya, bagian yang ini panjang sekali, saya sudah meminta pesan khusus kepada para pengurus dan Pak Togar supaya disamerikan lah. Tapi sejujurnya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengurus kita ini banyak sekali, dan oleh karenanya AJI harapannya cuma satu Bapak Ibu, selalu mendapatkan dukungan dari para anggotanya, selalu mendapatkan partisipasi dari Bapak Ibu semua dalam semua kegiatan yang dilakukan. Ya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan laporan keuangan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Simon Imanto. Kepada Pak Simon Imanto kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Kepada Bapak Ibu peserta RAT yang saya hormati, kami hormati, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Bidang Keuangan, Permodalan, dan Investasi Pajak akan memaparkan laporan keuangan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang telah diaudit tahun buku 2024. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan bertempat di Jakarta dan diwakili oleh Bapak Suaduon Tambu Bolon sebagai partner. Kami mohon kesediaan Bapak Suaduon Tambu Bolon untuk menyampaikan opini dari laporan audit tahun 2024. Silakan Bapak. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat Anggota Tahunan, Bapak Budi Tambu Bolon, Bapak Simon Imanto, dan para peserta RAT yang terhormat. Nama saya Suaduon Tambu Bolon, partner dari Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan. Terkait laporan keuangan AAJI tahun 2024, kami telah melakukan audit dan telah menyampaikan laporan dengan nomor 049/2-1/11-AU-2-11-1432-6/1-7 Romawi tahun 2025.
2025 serta menandatangani laporan tersebut pada tanggal 21 Juli 2025. Adapun laporan keuangan yang kami periksa meliputi neraca, laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan opini dari KPA Anwar dan Kran pada slide berikut. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa laporan keuangan AAJI tahun buku 2024 telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dengan opini wajar tanpa modifikasian. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Simon Imanto. Terima kasih. Terima kasih Bapak Swadilon Tampu Bolon atas kesediaannya membacakan opini audit laporan keuangan AAJI tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang perlu disampaikan dalam rapat anggota tahunan ini sebagai berikut. Laporan pertama adalah neraca posisi aset. Laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 disajikan kembali sehubungan dengan perubahan kebijakan pencatatan, khususnya terkait pengakuan aset tak berwujud berupa sistem sertifikasi AAJI sebagai aset imbreng. AAJI menjadi pemegang saham atas PT Lembaga Sertifikasi Profesi Ahli Asuransi dan Jasa Indonesia PT LSP AAJI sebesar 99,99%. Terdiri dari penyetoran uang tunai sebesar 2,2 miliar rupiah dan aset imbreng berupa sistem lisensi senilai 17,6 miliar rupiah. Nilai aset imbreng ini telah dinilai kembali oleh KJPP Suwendo Rinaldi dan rekan pada tanggal 12 Juli 2024. Aset tak berwujud tersebut disajikan kembali pada laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 serta diakui sebagai investasi pada tahun 2024 sesuai dengan pendirian PT LSP AAJI dengan total nilai seluruhnya 19,8 miliar rupiah. Selain itu terdapat pula investasi sebesar 187 juta pada media asuransi. Sementara itu akun-akun lainnya tidak mengalami perubahan kebijakan dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari total aset dibandingkan pada tahun 2024 mencapai 267,8 miliar rupiah. Selanjutnya adalah penyampaian neraca posisi kewajiban. Sebagaimana telah diinformasikan pada slide sebelumnya bahwa setoran modal kepada LSP AAJI berupa setoran tunai sebesar 2,2 miliar rupiah yang saat ini masih belum dilakukan penyetoran kepada PT LSP AAJI sehingga AAJI masih membukukannya sebagai hutang. Sementara itu akun-akun lainnya tidak mengalami perubahan kebijakan dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Total kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang pada tahun 2024 tercatat sebesar 27,1 miliar. Berikut adalah laporan aktivitas. Surplus sebelum pajak tahun 2024 mencapai 8,3 miliar, naik sebesar 4,5 miliar dibandingkan pada tahun 2023. Namun beban pajak yang tinggi sebesar 9 miliar menyebabkan defisit pajak sebesar 755 juta. Defisit ini tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja operasional AAJI karena beban pajak yang mencakup pajak badan dan pajak atas cadangan sisa yang belum direalisasi, namun tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar pada tahun berjalan. Selanjutnya, terkait pencadangan sisa lebih atas pembangunan dan pendidikan, hingga tahun 2024 AAJI mencadangkan total sebesar 211 miliar rupiah.
Dari jumlah tersebut, 58,7 miliar telah digunakan, 113,9 miliar rupiah telah kadaluarsa, dan 38,5 miliar rupiah direncanakan akan digunakan pada tahun 2025. Cadangan yang telah kadaluarsa kembali menjadi objek pajak dibayarkan oleh AAJI karena sebelumnya telah menjadi pengurang pengenaan atau penghasilan kena pajak pada saat pembentukan. Atas hal ini, AAJI telah menyusun strategi perencanaan pajak, tax planning, untuk mengelola kewajiban pajak badan secara optimal. Audit laporan keuangan AAJI per tanggal 31 Desember 2024 telah kami terima manajemen letter dari KAP Anwar dan rekan mencakup dua hal. Terkait dengan cadangan pembangunan dan pendidikan, KAP auditor merekomendasikan pencatatan dilakukan langsung ke ekuitas sesuai dengan perpajakan. Namun manajemen AAJI menjelaskan bahwa kebijakan pencatatan yang telah disajikan telah konsisten dan diterapkan sejak 2015 berdasarkan kesepakatan dengan auditor independen. Yang kedua, investasi pada media asuransi masih tercatat atas nama individu, sehingga secara hukum AAJI tidak tercantum sebagai pemegang saham dalam akta media asuransi. Selain itu, sejak awal sampai sekarang, media asuransi selalu mengalami kerugian dan AAJI tidak pernah mendapatkan dividen dari media asuransi. Mempertimbangkan beberapa hal tersebut dan biaya legalisasi yang melebihi dari nilai aset, manajemen memutuskan untuk mengajukan penghapusan aset dari pembukuan dengan pelaksanaan yang akan diserahkan kepada pimpinan rapat. Demikian yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu anggota peserta rapat anggota tahunan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat Bapak Budi Tampu Bolon. Baik, terima kasih Pak Simon. Bapak dan Ibu, sebelum kita maju lebih lanjut, saya mendapatkan informasi dari kantor sekretariat bahwa terkait dengan quorum, meskipun quorum kita sudah terpenuhi tadi pada saat jam 13.35, tetapi sampai dengan saat ini 14.20 tadi ketika disampaikan ke saya, ada tambahan kehadiran jumlah peserta anggota kita, yaitu PT Asuransi Jiwa BCA, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan PT Asuransi Simas Jiwa. Jadi kalau sebelumnya 48 kehadiran anggota kita, sekarang menjadi 52. Sebelumnya quorum, sekarang semakin quorum. Bapak Ibu, peserta rapat anggota tahunan yang kami hormati, demikianlah laporan kinerja Dewan Pengurus AAJI dari 9 bidang, serta juga laporan keuangan AAJI tahun 2024 telah kami sampaikan. Adapun dari beberapa program kerja yang telah kami canangkan pada awal pembentukan kepengurusan AAJI periode 2022-2025, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Tentunya terdapat juga banyak program kerja masing-masing bidang maupun antar bidang yang telah dirampungkan. Sebagian di antaranya telah Bapak dan Ibu ketahui bersama, sebagaimana telah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada laporan tahunan kinerja dan keuangan Dewan Pengurus AAJI. Dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua Dewan Pengurus AAJI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu segenap Dewan Pengurus dan juga Dewan Pengawas AAJI periode 2022-2025 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kemajuan industri yang kita cintai bersama ini. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi tanya-jawab, ada baiknya jika kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dan catatan nasihat dari Dewan Pengawas kita yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Firdaus Jailani. Kepada Bapak Firdaus Jailani, waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Terima kasih Pak Budi, Bapak Ibu peserta RAT tahun 2025 yang saya hormati,
Bapak pengurus, Bapak Dewan Pengawas dan Ibu dan Penasihat, Pak Ricardo dan Bu Nini, serta yang berbahagia semuanya. Pada kesempatan ini kita telah mendengarkan pertanggungjawaban kegiatan 2024 yang disampaikan oleh seluruh pengurus pada periode tahun 2023 sampai 2025 ini. Kami dari Dewan Pengawas melihat bahwa apa yang dilakukan kegiatan oleh pengurus ini sudah sangat atau cukup berhasil, dan di tengah-tengah tentunya kesibukan mereka sendiri juga merangkap masih menjalankan kegiatan usahanya di perusahaan masing-masing. Kami dari Dewan Pengurus juga, Dewan Pengawas maksud kami melihat bahwa apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman ini dalam rangka membangun industri asuransi, menciptakan ekosistem industri asuransi jiwa tentunya sudah sangat berhasil. Itu atas nama Dewan Pengawas, saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus yang telah bekerja keras untuk meskipun ada beberapa kegiatan barangkali yang belum bisa dilaksanakan. Ke depan tentunya tantangan kegiatan kita masih lebih besar lagi. Kita juga melihat bahwa beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas masih menjadi tugas kita semua. Kesuksesan kepengurusan ini tentunya butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, tentunya pengurus ini tidak bisa berbuat banyak. Gitu. Masih banyak tantangan kita kerjakan, masalah permodalan, masalah spin-off, masalah PSAK 117 dan lain-lainnya yang masih menjadi tugas kita. Tadi kita dengar laporan bahwa masalah perpajakan juga kita belum selesai gitu. Antara tentunya kita pengurus juga harus membawa otoritas bersama Kementerian Keuangan yang membawa perpajakan untuk menyelesaikan perpajakan untuk asuransi jiwa yang kita cintai ini. Saya rasa demikian dari sambutan dari Dewan Pengawas. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus yang telah melaksanakan kegiatan di tahun 2024 yang dilaporkan pada kegiatan RAT tahun 2025 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili Dewan Pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pengawas, kepada Pak Firdaus, Pak Ricardo dan Ibu Nini, serta Pak Adi Purnomo atas dukungan dan arahan yang secara terus-menerus diberikan kepada Dewan Pengurus. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara tanya jawab, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau tanggapannya sehubungan dengan laporan yang telah kami sampaikan. Perlu kami informasikan bahwa pihak yang boleh mengajukan pertanyaan pada RAT ini adalah Bapak dan Ibu yang terdaftar mewakili perusahaan saja, sedangkan Bapak dan Ibu yang hadir sebagai observer atau peninjau serta undangan lainnya tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Bapak dan Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dimohon untuk boleh menyampaikan nama dan perusahaannya terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasikan. Baik, tidak ada ya Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka acara selanjutnya adalah penerimaan, pemberian atau penolakan laporan penerimaan atau penolakan laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dan laporan keuangan AJI periode tahun 2024 serta pemberian pembebasan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan sepenuhnya acquis et de charge kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas AAJI. Oleh karena itu kami akan menanyakan kepada para peserta rapat anggota tahunan AAJI, apakah laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas AAJI tahun 2024, serta laporan keuangan AAJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diterima dan disahkan. Silakan Bapak Ibu, dapat disetujui kah? Setuju ya? Terima kasih banyak Bapak Ibu mewakili Dewan Pengurus ini.
Baik, Bapak Ibu, dikarenakan tidak ada satupun yang menyampaikan keberatan, maka dengan ini disampaikan bahwa 52 tadi jadinya ya, 48 ditambah 4 tambahan. 52 perusahaan anggota AJI yang hadir dalam RAT 2025 menyetujui dan menerima laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas AJI tahun 2024 serta laporan keuangan AJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Bapak dan Ibu peserta RAT yang terhormat, dengan telah diterima dan disahkannya laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tahun 2024 dan laporan pertanggungjawaban keuangan AJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka rapat anggota tahunan secara sekaligus memberikan pembebasan pertanggungjawaban kinerja tahunan dan pertanggungjawaban keuangan sepenuhnya acquis et de charge kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas AJI sepanjang tindakan mereka telah tercermin dalam laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan. Rapat anggota tahunan dengan ini juga memberikan kuasa kepada Sekretariat AJI untuk boleh menghadap notaris untuk menyatakan keputusan rapat anggota tahunan ini ke dalam akta notaris, melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM RI dan peraturan perundangan lainnya, serta melakukan tindakan lainnya yang dipandang perlu terkait dengan pendaftaran dan atau keabsahan akta tersebut. Bapak dan Ibu peserta RAT yang kami muliakan, sebelum kita melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu persetujuan untuk penghapus bukuan atas kepemilikan saham proteksi di PT Media Asuransi Indonesia, izinkan saya untuk boleh menyampaikan beberapa update terkait dengan kegiatan di tahun 2025. Yang pertama yaitu mengenai pembangunan GRA AJI dan pembentukan Center of Excellence AJI. Bapak Ibu yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama, AJI saat ini tengah membangun sebuah gedung di Jalan Fatmawati Raya yang diberi nama GRA AJI. Berikut adalah progres pembangunan per 27 Agustus 2025. Jadi sampai dengan kemarin ini Bapak Ibu. Silakan videonya.
Baik. Terima kasih untuk videonya rekan-rekan kantor sekretariat. Bapak dan Ibu, diharapkan agar grand opening untuk GRA AAJ ini bisa kita laksanakan pada bulan November 2025. Kami memohon doa dan dukungan dari Bapak dan Ibu semua untuk kelancaran pembangunan gedung yang kita banggakan ini. Bapak dan Ibu peserta RAT yang kami muliakan, perlu disampaikan kembali bahwa gedung GRA AAJ ini nantinya akan berfungsi sebagai Center of Excellence, yaitu sebagai pusat unggulan pelatihan, sertifikasi, penelitian, dan pengembangan SDM. Center of Excellence ini hadir untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja di industri asuransi jiwa memiliki akses pada program pendidikan yang berbasis KKNI, SKKNI, dan standar internasional yang dijalankan secara lebih sistematis. Melalui Center of Excellence ini, AAJI menempatkan dirinya sebagai orkestrator ekosistem pembelajaran yang tidak hanya menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga membangun budaya belajar berkelanjutan, memperkuat literasi asuransi masyarakat, dan mempersiapkan beberapa tenaga kerja yang future fit. Untuk mewujudkan hal tersebut, AAJI akan menghadirkan konsep Smart Campus yang dilengkapi dengan Smart Classroom dengan teknologi mutakhir, mulai dari interaktif smart board, sistem audiovisual terintegrasi, hingga virtual reality dan augmented reality untuk simulasi pembelajaran. Smart Classroom ini memungkinkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, partisipatif, dan personalisasi sesuai dengan kebutuhan banyak peserta. Tenaga pemasar, aktuaria, maupun tenaga ahli lainnya dapat juga belajar dengan pengalaman imersif yang relevan dengan praktek industri sehari-hari. Geraha AAJ ini juga Bapak Ibu telah dilengkapi dengan ruang podcast dan juga perpustakaan untuk mendukung program AAJI dalam rangka literasi dan inklusi asuransi jiwa kepada masyarakat. Dengan berdirinya Geraha AAJI, asosiasi ini tidak hanya memperkuat posisi kelembagaannya, tetapi juga meletakkan dasar bagi terciptanya Center of Excellence yang berkelas internasional. Gedung ini diharapkan menjadi landmark baru bagi industri asuransi jiwa Indonesia, tempat lahirnya inovasi, pusat riset dan literasi, serta ruang kolaborasi untuk menjawab tantangan dan peluang industri di masa depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, update selanjutnya setelah tentang hampir selesainya pembangunan GRA AAJI, update selanjutnya adalah mengenai pengaturan tenaga pemasar industri asuransi jiwa. Bapak dan Ibu peserta RAT, pengaturan tenaga pemasar industri asuransi jiwa ini telah dibahas dan disepakati pada acara CEO Meeting di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2025 yang dihadiri dan mendapat dukungan dari OJK, dalam hal ini Bapak Ogi Prastomyono dan Bapak Sumarjono beserta tim. Karena hal ini merupakan implementasi dari POJK nomor 36 tahun 2024. Namun demikian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami merasa perlu untuk boleh menegaskan kembali isi dari kesepakatan tersebut pada pelaksanaan RAT hari ini. Oleh karena itu, mohon kesediaan dari Ibu Hasinah Yusuf untuk dapat menyampaikan kembali hasil diskusi kesepakatan tersebut. Kepada Ibu Hasinah, silakan. Ya. Menyampaikan kembali pemaparan hasil kesepakatan pengaturan tenaga pemasar industri asuransi jiwa yang telah dipaparkan pada meeting CEO sebelumnya sebagaimana disampaikan oleh Pak Budi di hadapan OJK. Boleh tolong ditampilkan? Iya. Pada intinya, pada meeting tersebut seluruhnya menyampaikan kesepakatan bahwa setiap tindakan poaching, proxy, dan twisting dilarang dan tidak diperkenankan. Terkait dengan ketentuan atau definisi poaching, proxy, maupun twisting yang disampaikan akan mengikuti ketentuan dalam POJK, sehingga saya tidak akan mengulangi dalam pertemuan ini. Prosedur pelaporan atau pembuktian yang disepakati saat tersebut adalah bisa melalui menyampaikan surat resmi kepada AAJI, mediasi oleh AAJI, AAJI menunjuk jasa audit independen, dan AAJI melalui DSPKE
memproses laporan. Jika terbukti, sanksi akan ditetapkan. Konsekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah memiliki beberapa stage sanksi. Sanksi pertama berupa administratif atau denda 1 miliar per tenaga pemasar dan denda 1 miliar per polis. Sanksi kedua administratif dan denda 2 miliar per tenaga pemasar dan denda 2 miliar per polis. Sanksi ketiga administratif dan denda 3 miliar per tenaga pemasar, denda 3 miliar per polis. Dan dirut serta direktur terkait dapat diajukan untuk FPT ulang. Saksi keempat akan dikeluarkan dari keanggotaan AJI. Terhadap agen juga disepakati konsekuensi yang akan dilakukan, yaitu agen akan dilarang melakukan pemasaran, pencabutan lisensi, dilaporkan dalam blacklist AAJI dan database si pelaku OJK, serta tidak diizinkan aktivitas di industri selama 5 tahun sesuai dengan SPKE. Demikian Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hasinah. Bapak dan Ibu, ada satu topik yang pada dasarnya semua CEO sepakat, tapi dalam kesepakatan itu ternyata sepakat sih, tapi masih ada banyak tapinya gitu ya. Itu adalah ini Bapak Ibu, ya topik yang agency poaching ini. 2 tahun Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu kita mulai gitu ya, dan kira-kira dan 2 tahun dimulai ini oleh tim kecil, ada Bu Hasinah di dalam sana, ada Ibu Elin, ada beberapa Bapak Ibu kita yang lain. Itu ada tim kecil membahas, ketemu dengan para CEO, dibahas ulang, ketemu OJK, dibahas ulang, ketemu dengan asosiasi agensi dalam hal ini MDRT Indonesia, ada masukan dibahas ulang, ketemu lagi dengan CEO, bahaslah, ketemu dengan OJK beberapa kali, sampai akhirnya inilah hasilnya. Gitu ya. Dan 2 minggu yang lalu, ya kira-kira 10 hari 2 minggu yang lalu di Yogyakarta, pada rangkaian acara Top Agent Award, di hari Jumat pagi, sekali lagi para CEO berkumpul dalam suasana yang baik, ya breakfast bersama Pak Ogi, dan dipaparkan sekali lagi, dan akhirnya inilah hasilnya Bapak Ibu. Ya. Jadi di hari ini kepengurusan kami berakhir Bapak Ibu. Jadi kami cukup berbahagia meskipun jalannya berliku, ya, tapi di penghujung kepengurusan kami ini bisa dirampungkan, difinalisasi, dan akan segera dan menjadi bagian dari RAT kita, gitu ya. Tentunya Bapak Ibu, ya, ada masa transisinya, dan tentunya sebagaimana semua ketentuan, manakala kita rasakan perlu direvisi, akan kita revisi. Ya, tapi ini adalah buah dari 2 tahun diskusi dengan para pihak. So, terima kasih banyak kepada Ibu Hasinah. Sampaikan rasa terima kasih juga kepada Bapak Ibu lain yang 2 tahun menuangkan inilah pikirannya, waktu dan tenaganya untuk ini. Ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, pemberlakuan atas pengaturan tenaga pemasar industri asuransi jiwa tersebut nantinya akan kami tuangkan secara terpisah melalui surat keputusan rapat anggota tahunan mengenai pengaturan tenaga pemasar industri asuransi jiwa yang akan disampaikan kepada seluruh perusahaan anggota AJI untuk dapat dipatuhi dan diperhatikan. Selain itu, peraturan ini juga akan disampaikan kepada OJK untuk menjadi perhatian bersama. Diharapkan Bapak Ibu agar kita dapat bekerja sama dengan baik guna memastikan peraturan ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan membawa pertumbuhan yang sehat bagi industri kita. Adapun pemberlakuan atas peraturan ini akan berlaku efektif pada tanggal 1 November 2025. Jadi ada 2 bulan untuk sosialisasi di kantor Bapak Ibu. Kalau kita anggap hari ini sudah penghujung bulan Agustus ya, meskipun masih ada sedikit hari, kira-kira 2 bulan lah untuk internal sosialisasi Bapak Ibu. Tapi rasanya pada saat diskusi terakhir sudah tidak ada
challenge yang signifikan dari para CEO. Malah ada yang mengusulkan supaya sanksinya lebih berat lagi daripada tadi apa yang dipaparkan itu. Ya, betul kan Pak Idi kan? Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk kepada agenda terakhir rasanya, yaitu mengenai persetujuan untuk penghapus bukuan atas kepemilikan saham proteksi di PT Media Asuransi Indonesia. Tadi rasanya dalam laporan keuangan 2024, Pak Simon sudah menyampaikan beberapa catatan tentang kepemilikan saham di PT Media Asuransi Indonesia ini. Menindaklanjuti pemaparan laporan keuangan yang disampaikan oleh Bapak Simon Imanto terdahulu, perlu kami sampaikan bahwa AAJI telah melakukan berbagai upaya, baik langsung maupun tidak langsung, ataupun melalui pengurus dari media asuransi. Di antaranya yaitu, 1. Melakukan pendekatan dengan menghubungi pihak yang bersangkutan yang kebetulan memegang saham ini gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa ada 187 juta rupiah nilai kepemilikan saham itu ya. Hanya pada saat itu tidak langsung atas nama AAJI tapi atas nama perorangan ya. Jadi AAJI mengupayakan langsung atau tidak langsung supaya yang atas nama perorangan ini bisa dialihkan ke menjadi atas nama AAJI ya. Tetapi hasil belum baik. Dan inilah beberapa upaya yang telah kami lakukan. 1. Melakukan pendekatan dengan menghubungi langsung pihak yang bersangkutan melalui telepon, baik atas nama pribadi sebagian pengurus maupun atas nama AAJI, namun tidak membuahkan hasil. Perwakilan dari media asuransi juga bahkan sudah mendatangi kediaman beliau di Jakarta. Hasilnya adalah diperoleh surat pernyataan dari beliau, namun dari segi hukum tidak kuat untuk dijadikan sebagai dasar pengalihan kepemilikan saham kepada AAJI. Kalau boleh dipaparkan surat pernyataannya, cuman kurang jelas ya, tapi basically Bapak Ibu, AAJI bergerak, AAJI juga menuntut kepada media asuransinya untuk ya hubungin juga dong pemegang saham kamu yang ini supaya bisa dialihkan kepada AAJI dan itu lebih resmi. Tetapi ternyata dokumen yang diberikan tidak cukup kuat menjadi dasar pengalihan saham. Selain itu, kami juga telah berupaya untuk melakukan pengurusan dengan dibantu oleh konsultan hukum. Akan tetapi hal ini membutuhkan biaya sebesar 100 juta rupiah dan baru hanya mencakup biaya konsultan saja. Belum lagi nantinya mungkin termasuk biaya lainnya seperti biaya transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Padahal harga saham kita hanya 187 juta rupiah dari total aset kita yang kira-kira 260 miliar rupiah. Paham ya Bapak Ibu ya duduk permasalahannya ya. Mengingat hal ini telah menjadi temuan audit yang berulang kali muncul selalu dalam manajemen letter Bapak Ibu ya, setiap tahunnya bahkan telah masuk ke dalam manajemen letter, maka ada baiknya kita mempertimbangkan kembali untuk boleh melakukan penghapus bukuan kepemilikan saham tersebut di tahun buku 2025 ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah kita lakukan dalam beberapa tahun ini. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon izin untuk boleh melakukan penghapus bukuan atas kepemilikan saham proteksi di media asuransi. Namun jika ada pendapat lain dari Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan, ada keberatan. Jadi usulannya Bapak Ibu adalah untuk tahun buku 2025 kami memohon dukungan persetujuan dari para anggota AJI untuk kepemilikan saham kita di majalah media asuransi ini boleh kita hapus buku Bapak Ibu, ya bukan hapus tagih atau apapun. Nilainya 187 juta rupiah. Beberapa upaya sudah dilakukan, kita mau urus lebih jauh butuh konsultan 100 juta, belum lagi biaya-biaya lainnya kalau kita harus ke sana sini. Kalau dibandingkan dengan total aset kita, 260 miliar lebih sedikit Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan atau ada keberatan.
Baik, saya mewakili rekan-rekan mengasumsikan tidak ada yang keberatan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu peserta RAT, dikarenakan tidak ada yang memberikan tanggapan, tidak ada yang menyampaikan keberatan, maka kami anggap usulan pengajuan untuk penghapus bukuan atas kepemilikan saham proteksi di PT Media Asuransi Indonesia dapat disetujui. Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan yang terhormat, sebelum rapat anggota tahunan ini kami tutup, perkenankan saya selaku pimpinan rapat untuk boleh membacakan penegasan kembali keputusan rapat anggota tahunan AAJI pada hari ini 28 Agustus 2025 sebagai berikut. 1. Rapat anggota tahunan dengan ini menerima, menyetujui, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban kinerja Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tahun 2024 serta laporan keuangan AAJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tadi telah disampaikan dalam kesempatan rapat anggota tahunan hari ini. 2. Rapat anggota tahunan dengan ini memberikan pembebasan sepenuhnya acquis et décharge kepada seluruh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas AAJI atas pengelolaan AAJI tahun 2024 dan juga atas laporan pertanggungjawaban kinerja Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tahun 2024 serta laporan keuangan AAJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan para pengurus pengawas mereka telah tercermin dalam laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan dalam rapat anggota tahunan hari ini. 3. Rapat anggota tahunan dengan ini menegaskan pemberlakuan atas pengaturan tenaga pemasar industri asuransi jiwa sebagaimana telah disampaikan dalam rapat anggota ini akan berlaku pada tanggal 1 November 2025. Peraturan ini akan dituangkan secara terpisah melalui surat keputusan rapat anggota tahunan tentang pengaturan tenaga pemasar industri asuransi jiwa untuk dapat dipatuhi oleh seluruh perusahaan anggota AAJI. 4. Rapat anggota tahunan dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan penghapus bukuan atas kepemilikan saham proteksi di PT Media Asuransi Indonesia senilai Rp187 juta dari laporan keuangan AAJI tahun buku 2025. 5. Rapat anggota tahunan dengan ini juga memberikan kuasa kepada Sekretariat AAJI untuk boleh menghadap notaris untuk menyatakan keputusan rapat anggota tahunan ini ke dalam akta notaris, melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM RI dan peraturan perundangan lainnya, serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pendaftaran dan atau keabsahan akta tersebut. Para peserta rapat yang kami hormati, demikianlah telah dilaksanakan dan telah dibacakan keputusan rapat anggota tahunan AAJI tahun 2025. Maka selesailah sudah agenda rapat anggota tahunan kita hari ini. Dengan ini, RAT AAJI tahun 2025 ditutup pada pukul 2.59. Thank you, Pak. Selanjutnya ke MC. Silakan MC-nya. Bapak Ibu mohon stay karena masih ada satu lagi agenda rapat anggota kita yang tahunan sudah selesai, yang luar biasa akan segera dimulai dan kami pengurus undur diri karena selanjutnya menjadi akan dipimpin oleh organizing committee ya, panselnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Demisioner.